guys, apa kabar? Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana untuk membuka akun di eBay. Yang pertama-tama kita lakukan adalah ketik di kolom pencarian eBay, kemudian eBay, website eBay akan muncul di halaman pertama, baris pertama kolom pencarian kita. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emal. Saya suka berbagi berbagai hal tentang bisnis online. Mudah-mudahan nanti memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Nah pada waktu ini kita akan membahas tentang eBay. Dan pada video yang pertama ini kita akan membahas bagaimana cara membuka akun atau mendaftar di eBay. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yang pertama-tama kita klik di webnya eBay ya. Ini halaman pertama, baris pertama. Nah ini kita masuk ke halaman websitenya eBay. Jadi kalau teman-teman lihat di navbar itu terlihat https www.ebay.com ya. Teman-teman bisa lihat ini website resminya eBay. Nah, kenapa eBay? Karena eBay memiliki berbagai macam keuntungan. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Makanya teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa klik tanda loncengnya untuk memastikan bahwa teman-teman tidak akan ketinggalan video-video saya berikutnya. Kita kembali lagi. Pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita menuju ke bagian kiri atas. Di sini ada pilihan sign in. Kalau kita udah pernah register di eBay, kalau belum pernah kita harus register dulu atau daftar ya. Kita klik register di sini ya. Nah, ini masuk ke halaman pendaftaran atau register. Yang perlu pertama kita lakukan adalah create account ya. Nah ini ada pilihan tuh, ada pertanyaan di bawahnya, have a business, maka create a business account. Nah ini udah arahnya ke bisnis teman-teman, jadi penjualan yang lebih banyak ya, dalam jumlah lebih besar. Nah tapi untuk pertama kali kita untuk membuka akun di eBay nggak masalah, kita daftar dulu dengan akun personal ya teman-teman. Nah yang perlu kita input di sini, kita tinggal ketik nama ya, nama lengkap ya, nama depan, nama belakang, kemudian ketik email ya, kemudian ketik password. Nah password di sini dipastikan ini adalah password kita untuk login di akunnya eBay kita besok kalau kita udah terdaftar di akun eBay. Oke, passwordnya misalnya yang sederhana aja. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kita selain membuat akun dengan mendaftarkan email dan nama kita di sini, kita juga bisa mendaftar melalui akun Google kita. Jadi kalau kita punya akun Google ya, kalau teman-teman punya email Google, sebenarnya teman-teman berarti udah punya akun Google ya. Kalau kita buru-buru nih cuma mau belanja aja di eBay, maka kita bisa nih langsung continue with Google. Maka ini juga kita akan sign in melalui akun Google. Kemudian yang pilihan kedua adalah bisa melalui akun Facebook. Dan yang ketiga bisa melalui akun Apple ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Mac atau menggunakan iPhone ya. Oke, sebelum meng-create account kita perlu melihat dulu user agreement. Nah, user agreement itu apa? Ini semacam kesepakatan pengguna ya. Jadi perjanjian pengguna bahwa kita harus menyetujui persyaratan apa saja yang diajukan oleh eBay untuk menggunakan layanan mereka. Jadi di sini ada sangat detail sekali penjelasannya. Dan isinya itu adalah ini bahasa hukum ya teman-teman ya. Jadi sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita harus menyetujui berbagai macam persyaratan yang diajukan oleh eBay.
persyaratannya sangat banyak sekali. Seperti kita lihat di sini dari introduction sampai ini ada berapa itemnya sampai general. Semua peraturan itu diajukan oleh eBay di sini. Nah, kalau secara umum tentunya kita akan memahami bahwa perusahaan sebesar eBay nggak mungkinlah dia akan menciderai kita dengan gegabah. Tapi dia hanya ingin agar kita juga melakukan tindakan atau bersikap sebagai customer yang baik atau sebagai penjual yang baik gitu ya. Intinya seperti itu sih. Jadi kalau kita sudah baca semua ini atau kita berpendapat bahwa peraturan ini tidak menyusahkan kita, maka kita bisa langsung create account ya. Nah, ini kemudian kita sudah terdaftar otomatis di eBay. Nah, ini kita posisinya sudah sign in teman-teman ya. Sign in dengan nama kita, kemudian kita sudah terdaftar. Kita sudah bisa lihat-lihat nih barang-barang yang dijual di eBay ya, atau di lelang ya. Keunggulan dari eBay adalah eBay itu selain menjual barang-barang baru, dia juga menjual barang-barang antik. Kemudian selain dalam penjualan itu dalam bentuk fixed price atau harga mati, juga dia menjual dalam bentuk lelang. Nah, itu keuntungannya bagi para penjual yang menjual barang-barang yang khusus atau barang-barang yang langka misalnya, sehingga bisa mendapatkan profit lebih banyak. Oke, kita posisinya sudah sign in, kemudian kita bisa cek di account setting ya. Nah, setelah kita mendaftar, kita di sini belum tentu atau belum bisa untuk melakukan pembelian, teman-teman. Jadi baru bisa lihat-lihat barang yang ada di eBay aja gitu ya. Misalnya ya, kita kembali ke depan dulu ya. Nah, ini di sini nih, di kotak atau di kolom pencarian kita misalnya mengetikkan transformer ya. Kemudian search. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini eBay langsung menampilkan barang-barang yang dijual berdasarkan misalnya harga, ya kan? Ini ada pengelompokan nih. Related itu hal-hal yang berhubungan, misalnya transformer, kemudian power transformer dan lain-lain. Jadi ini kita dicarikan berdasarkan keyword atau kata kunci. Nah, di sini kita lihat ada all listing, jadi ada berapa yang menjual atau menjual barang yang menggunakan keyword transformer. Di sini ada 223.981. Kemudian ini ada yang auction, buy it now. Nah, ini auction itu lelang. Jadi barang-barang yang dilelang ini lelang, kita bisa membeli. Kemudian nah, ini udah ada banyak lelangan nih, 54 bits ya. Teman-teman bisa lihat ini secara umum dulu aja. Jadi all listing, kalau kita udah ngetik di kolom pencarian ini, kemudian muncul barang-barang yang dijual di sana. Nah, teman-teman jangan kaget, ini barang yang muncul di baris pertama ini adalah sponsored ya. Jadi kita juga bisa pasang iklan di eBay. Nanti ada caranya tersendiri sehingga kita lebih banyak mendapatkan customer atau pembeli. Nah, ini sponsor juga. Oke. Nah, ini contohnya, kita tinggal klik kemudian akan dimunculkan barang yang dijual tersebut ya. Ini ada gambarnya di sini. Kemudian kita bisa lihat perubahannya ya, karena transformer jadi berubah dari robot menjadi mobil misalnya di sini. Kemudian kita bisa lihat judulnya, kemudian deskripsi ya, kondisinya barang ini masih baru, quantity itu jumlah yang dijual pada harga tersebut ya. Ini misalnya ini dijual 69,99 US dollar dengan jumlah satuan. Nah, ini 4 available, ini artinya masih tersedia 4 dan sudah terjual 4. Nah, ini judul ya teman-teman ya.
Bagi teman-teman yang akan melakukan penjualan di eBay, ini akan sangat penting. Kita akan membahas bagaimana cara mengisi listing kita agar menjadi optimal di mesin pencari eBay ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Kemudian ada buy it now, itu beli sekarang. Jadi ini fixed price atau harga mati. Nah, di sini ongkos kirimnya itu ekonomi shipping dari Cina ya ke seluruh dunia. Jadi ongkos kirimnya ini fixed price juga. Ongkos kirimnya itu sama rata pengiriman ke seluruh dunia. Nah, kalau kita misalnya mau beli dari Indonesia, maka kita harus cek dulu nih si exclusionnya. Jadi exclusion apakah di Indonesia termasuk dikecualikan untuk pengiriman barang tersebut. Kalau dikecualikan berarti kita nggak bisa beli barang ini, khusus yang ini ya, yang listing ini. Nah, kalau tidak berarti kita bisa lihat nih shipping and handlingnya. Jadi biaya penanganan dan pengiriman. Ini keterangannya maksud saya. Excludes US protectorates, ya ini pengecualian justru di Amerika. Di Indonesia masih bisa ya, dengan ongkos kirimnya 23 US dollar. Nah, kalau kita beli dari lebih dari satu, maka akan ada penambahan biaya ongkos kirim lebih murah. Ini sekitar 20 US dollar, jadi lebih murah 3 dolar ya. Dan ini servisnya ekonomi shipping. Ekonomi itu ya mungkin pengirimannya antara 15 hari sampai 1 bulan ya. Ini ada keterangan semua estimasi pengiriman ya. Dari sekarang misalnya, sekarang ini tanggal berapa ya, sebentar. Tanggal 1 Oktober akan sampai di sini sekitar tanggal 11 November sampai 2 Desember. Nah, lumayan lama ini. Jadi sekitar 1,5 bulanan sampai 2 bulan pengiriman ekonomi ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita sudah setuju, maka ini pembayaran, kita bisa melakukan pembayaran menggunakan PayPal ataupun kartu kredit ya, Visa atau Mastercard. Nah, ini return policy. Return policy ini kita bisa mengajukan pengembalian setelah 30 hari diterima dengan uangnya kembali, tapi kita akan membayar biaya pengembalian. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya guys. Jadi jangan sampai kita kemudian misalnya komplain, kemudian ingin mengembalikan barang, tapi kita nggak menggantikan biaya pengembalian. Nah, itu risikonya kalau kita mengembalikan barang. Cuma kalau memang barangnya sudah terlanjur misalnya sangat tidak sesuai ya, mau nggak mau kita harus mengembalikan ya. Lebih baik mengembalikan dan membayar biaya pengembalian daripada kita beli barang tapi kondisinya nggak sesuai. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita bisa lihat di description ya guys, description. Nah, ini ada tampilan penjelasan dari barang yang dijual. Jadi ada item spesifik, kemudian ini nama penjualnya, ini nama tokonya. Kita bisa sign up untuk newsletter juga. Nah, ini deskripsinya ini cukup ringkas ternyata teman-teman. Jadi deskripsinya itu menjelaskan tentang barang yang dijual, bahwa barang itu posisinya siap untuk dikirim ya, in stock. Kemudian di sini dijelaskan bahwa untuk pengiriman lebih aman, we will remove the original package and repackage safely. Nah, dia tidak akan menggunakan box tapi akan membungkus dengan packing yang lebih aman. Intinya deskripsi ini menjelaskan kondisi barang lebih detail. Ini seperti ini ya, material ABS, kemudian ukuran dari kepala sampai kaki 33 cm ya, demikian. Ini sebenarnya deskripsi yang terlalu singkat. Nanti teman-teman akan saya kasih tahu bagaimana caranya untuk menginput atau menambahkan deskripsi yang terlihat lebih profesional dan menarik bagi pembeli. Jadi demikian. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menjual? Maka ada beberapa settingan yang harus kita rubah di ini ya teman-teman, di akun settingnya. Cuma nanti kita akan ke sana pada video berikutnya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video berikutnya, maka jangan lupa subscribe, like, kemudian tinggalkan pesan. Jangan lupa klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video-video berikutnya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.